Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading lagi berupa Be a Deck reading ya. Kali ini dengan mengambil tema Masih ingatkah dia pada diriku ya. Sekali lagi, masih ingatkah dia pada diriku ya. Bagi kalian yang mungkin sudah lama lost contact ya dan kalian ingin mengetahuinya, dan hari ini kita coba untuk membahasnya di sini ya. Tapi perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi readingan saya ini. Kalau misalnya resonate ya berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate ya jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya. Atau bisa jadi energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Seperti pacar kalian, mantan kalian, suami istri kalian, keluarga kalian, saudara kalian, orang tua kalian ya, teman kalian ataupun tetangga kalian, itu juga bisa ya. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya ya. Dan reading namanya readingan general ya, Be a Deck reading. Tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah ya, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Kalau kalian mau, tinggal dicocokkan saja nanti dengan situasi dan kondisi kalian. Atau bisa jadi ya, kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Dan readingan saya ini adalah timeless dan genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, jadi kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan ya juga boleh juga, oke? Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, tidak ada gender ya. Siapapun boleh mengikuti readingan saya ini, boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak ya, siapapun diri kalian. Oke, nah untuk kali ini saya tidak akan memakai simbol lagi ya, karena untuk kartu tarotnya di sini ya sudah cukup ya di sini ya. Jadi pelambang dan simbol ya. Dari kiri ke kanan, ini deck pertama, deck kedua, deck ketiga ya. Kalian bisa pilih dengan menggunakan intuisi kalian, apa yang menjadi kata hati kalian, insting kalian, feeling kalian itu ya kalian silakan pilih ya, sambil didilingkan ya wajah orang yang berdiling dengan diri kalian tersebut, oke? Atau boleh pilih semuanya juga boleh ya. Bila perlu video ini dipauskan dulu atau ya biarkan saja berjalan dulu sementara saya akan melakukan beberapa pemberitahuan sebagai berikut ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu di sini ya. Dan pemberitahuan yang kedua ya, bagi kalian yang sekiranya ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan ya. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Dan untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan. Akan saya bacakan, oke? Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Masih ingatkah dirinya padaku ya? Sekali lagi ya, masih ingatkah dirinya padaku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema ya, atau energi general di sini.
six chakra ya, six chakra atau cakra keenam ya. Di sini Archangel Metatron ya, cakra keenam itu adalah cakra mata ketiga ya, atau cakra intuisi ya, perasaan, intuisi, feeling, firasat ya di sini. Ada kemungkinan dari satu kartu ini ya, saya merasakan kalau ditanya apakah dia masih teringat padaku, dia masih teringat pada diri kalian ya, saya merasakan mungkin saja ya, dia masih mengingat diri kalian, bahkan selalu membayangkan diri kalian ya, bukan hanya sekedar mengingat kalian saja, tapi juga merasakan ya kehadiran kalian ya. Ibaratnya suara kalian, nafas kalian ya, aroma ataupun hawa badan kalian, semuanya ya dia ingat ya dengan sangat jernih, dan dia rasakan dengan sangat jelas ya di sini ya. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who be and choose that number 1. Masih ingatkah dirinya padaku ya? Masih bisa ingatkah dirinya padaku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Six Chakra Archangel Metatron, cakra mata ketiga ini. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak ya. Kali ini ya saya tidak akan menyebutkan elemen lagi, tapi saya akan langsung menyebutkan zodiaknya saja ya di sini ya. Moon, iya intuisi ya, intuisi zodiak Pisces ya. Eight of Chalices, zodiak Pisces lagi. The Star, ini harapan ya, zodiak Aquarius. Seven of Wands, ini zodiak Leo. Terakhir di sini ya, Six of Chalices. Wow, bagus sekali ya. Ini Six of Chalices atau Six of Cups ya, zodiak Scorpio ya. Ini mengenang ya, mengenang kalian terus, atau bisa jadi dia ingin rekonsiliasi dengan kalian juga bisa ya di sini ya. Dia ingin kembali pada kalian juga bisa, namun dia merasa takut ya di sini ya. Dia merasa takut kalau kalian sudah meninggalkan dia, kalian telah melupakan dia ya kan. Oke. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who be and choose that number 1. What should we do, what we must to do ya. Terkait kartu Six Chakra ini, Archangel Metatron, apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Satu kartu secara acak ya, untuk kita jadikan saran dan pesan di sini. Courage, keberanian ya. You are safe ya. Fear is an illusion ya. Set strong boundaries. Oke. You are safe, Anda itu aman ya. Fear is an illusion. Apa yang kalian takutkan itu ya, sesungguhnya itu tidak benar ya. Mungkin kalian selama ini telah merasakan kalau orang ini ya, kalian mungkin ya telah meragukan kalau orang ini telah melupakan kalian, atau bisa jadi ada beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya, menganggap ya, bahkan sudah menganggap kalau orang yang kalian dealingkan tersebut sudah melupakan kalian, tapi tidak benar ya. Fear is an illusion. Apa yang menjadi ketakutan kalian, apa yang ada di dalam pikiran kalian itu ya, ternyata ya hanyalah ilusi kalian semata ya, kecurigaan yang tidak beralasan di sini. Set strong boundaries ya. Buatlah
batasan yang kuat ya untuk membatasi ya rasa ketakutan kalian tersebut ya. Jangan biarkan ketakutan kalian merajalela menguasai kalian di sini ya. Dan di sini ya, kalau ditanya, apakah orang ini masih mengingat diri kalian? Iya. Ya, dia masih sangat mengingat diri kalian, bahkan setiap malam ya, dia selalu berfantasi ya akan diri kalian ya, membayangkan kalau diri kalian itu ada di sisi dia ya, the moon ya, sehingga membuat dia galau, sedih ya. Meskipun dia berharap ya, aduh kayak gimana sih ya kan, supaya saya bisa melupakan dia ya kan. Dia kayak mencari cara ya bagaimana supaya dia bisa melupakan kalian supaya bayangan kalian jangan selalu menghantui ya pikirannya ya di sini ya, tapi dia tidak temukan di sini. Semakin dia mencoba ya untuk melupakan kalian, dia semakin berharap ya untuk bisa ketemu dengan kalian di sini. Oke? Semakin dia paksakan ya, semakin tidak bisa dia lupakan, semakin dia coba untuk melupakan ya, semakin dia galau, semakin dia sedih ya di sini. Oke? Nah, itulah akibatnya ya. Jangan pernah membohongi kata hati sendiri, oke? Dan orang ini ya sudah mencoba ya untuk membohongi kata hatinya sendiri ya. Makanya dia selalu kayak berusaha ya berjuang untuk melupakan kalian, tapi ya di balik perjuangannya itu malahan berbuah sia-sia di sini ya. Semakin dia mengharapkan kalian, oke? Karena The Star ini adalah kartu harapan ya. Semakin dia mengharapkan kalian ya, dan harapan dia kian lama kayaknya kian membesar, sehingga the Star ini juga adalah simbol dari rekonsiliasi juga ya, perbaikan atau pemulihan hubungan, bahkan dia ingin damai ya kepada kalian. Dan saya lihat di kedepannya ini ada Seven of Wands ya. Seven of Wands atau zodiak Leo ya, ini adalah perjuangan ya. Ada kemungkinan ya, saya bisa mengatakan ini ada dua arti ya, memperjuangkan seseorang, atau bisa jadi bertahan ya, bertahan atau memblokir dirinya, atau berusaha kayak gimana ya, membentengi dirinya sendiri, defensif, introvert gitu. Nah, itu bisa jadi. Tapi kenapa saya bilang ya ini lebih cenderung ke memperjuangkan ya, karena di sampingnya di sini ya ada kartu Six of Cups ya. Berarti dia ingin memperjuangkan kalian kembali ya. Dia ingin memulihkan harapan. Pas di samping ini dua kartu ini adalah pemulihan ya. Dua kartu ini ya. Star ini adalah pemulihan ya, healing ya, recovery ya. Bisa jadi ya dia berusaha ingin healing ya dari luka-lukanya tersebut, karena selalu mengingat kalian terus ya kan. Semakin mengingat kalian, dia semakin terluka, maka dia berusaha ya untuk healing. Tapi di balik usahanya itu dia malah semakin terluka, semakin parah saat itu. Oke? Makanya ya dua kartu yang yang artinya pemulihan atau rekonsiliasi ya hubungan ini ya, pas di tengahnya mengapit ya Seven of Wands. Berarti intinya kartu Seven of Wands ini adalah memperjuangkan ya. Dia semakin lama semakin berharap kepada kalian, sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari meskipun dia telah berusaha untuk menarik diri, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melupakan kalian, ya kan? Tapi dia tidak bisa, malah makin terluka, makin sedih di sini, ya. Akibatnya ya, dia di sini saya lihat ya, ke depannya dalam jangka waktu dekat, ini ke depannya dalam jangka waktu panjang ya, ada kemungkinan orang ini ya akan datang kepada kalian ya. Ini ya, simbol seseorang ya, melawan segala rintangan dan cobaan untuk datang kepada kalian untuk melakukan Six of Cups atau Six of Chalices ya, rekonsiliasi hubungan atau perbaikan hubungan, meminta kalian untuk kembali lagi kepada dia ya. Ini yang saya rasakan di sini ya. Selamat ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Saya tidak menambahkan atau memperbagus ya readingan saya ini, tapi saya bacakan seadanya dan saya jelaskan ya dengan logika kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Oke? Dan
dari kartu saran, pesan, dan nasihat ini ya, untuk diri kalian, beranikan diri kalian ya. Saat itu ya, keputusan kembali pada diri kalian, kalian masih bisa terima dia atau tidak. Oke, kalau kalian masih bisa, ya udah silakan terima. Beranikan diri kalian untuk mengatakan iya. Saya masih mengharapkanmu juga, ya, karena kalian aman, ya. Apa yang kalian takutkan kalau orang ini telah memiliki orang lain, orang ini telah melupakan kalian, itu sebenarnya tidak benar sama sekali, ya, guys, ya. Mohon dikendalikan ya, set strong boundaries ya. Buat batasan yang kuat ya untuk pikiran kalian supaya jangan sampai melampaui batas-batas di sini ya. Karena pikiran yang terlalu berlebihan ya takutnya bisa melampaui batas saat itu ya. Yang sesungguhnya ya sebuah pikiran yang positif ya karena telah melewati batas hingga menjadi ekstrim di sini ya, membuat positifnya pikiran kalian itu dalam sekejap ya diracuni ya oleh perasaan negatif ya saat itu ya, yang akibatnya ya menjadi negatif thinking lah saat itu ya. Apa yang kalian curigain, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan ya, itu hanyalah sebuah ilusi ya, karena kalian terlalu overthinking ya terhadap orang satu ini. Orang ini masih belum melupakan kalian. Nah, di sini disuruh stay positive thinking ya. Di sini ya, supaya ya saat orang ini kembali ya pada diri kalian ya, kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat. Tapi inti-intinya ya, beranikan diri kalian ya untuk mengatakan apa yang menjadi perasaan kalian saat itu, saat dia kembali. Kalau kalian masih menginginkannya ya, kalian merindukannya, bilang saja ya dengan jujur, dengan terus terang ya, karena kalian aman saat itu. Jangan takut kehilangan ego ya, jangan melihat gender kalau misalnya kalian wanita ya kan, malu dong kayak gitu ya. Jangan kayak gitu, oke? Karena akibat ya, konsekuensi dari rasa malu kita itu ya bisa menjadikan ego kita itu kian lama kian makin tinggi. Itu pertama ya kan. Konsekuensi juga dari rasa malu kita untuk buka mulut kepada seseorang ya, saat itu mungkin saja ya akan berupa kekecewaan juga ya, sakit hati, padahal kalian bisa mendapatkan dia kembali ya. Tahu-taunya malah pergi dia saat itu ya kan. Apa yang kalian dapatkan saat itu ya kan, di balik ego kalian kan, gengsi kalian, maaf kata ya, di sini kita sekedar sharing ya, malahan membawakan apa ya, malapetaka, musibah pula saat itu ya, yang membawa luka saja pada diri kalian. Ingat ya, beranikan diri kalian. Itu kalau misalnya kalian masih bisa menerimanya lagi kembali. Tapi kalau kalian tidak bisa menerimanya lagi ya, ya udah terserah kalian. Oke? Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya melalui deck kelompok yang kedua, deck kelompok yang pertama ini ya. Semoga bisa membantu kalian, berhubung karena ini adalah readingan general ya. Jadi penyampaian saya agak seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih mendetail, lebih terperinci ya, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya buruan cepetan ya. Karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian persilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya, buruan cepetan ya. Karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu ya. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya, barusan akan saya jelaskan sekaligus ya. Dear God Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose deck number 2. Masih bisa ingatkah dirinya padaku ya? Masih ingatkah dirinya pada diriku?
Saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk kita jadikan main general energy di sini ya. Satu kartu tema ya. Envy. Envy ini adalah dengki ya, atau iri hati, cemburu di sini. Saya sudah bisa meraba-raba, hanya satu kartu saja saya sudah bisa meraba-raba di sini. Kalau ditanya orang ini masih bisa teringat pada diri kalian atau tidak ya? Jawabannya sudah pasti iya ya. Kenapa ya bisa timbul rasa iri hati dan dengki ya di dalam hati seseorang? Kalau orang tersebut pasti ya masih teringat ya. Kenapa bisa timbul ya rasa kecemburuan dari dia terhadap diri kalian? Karena dia masih mengingat kalian saat itu ya. Jangankan mengingat kalian, takutnya ya orang ini masih memiliki rasa juga kepada kalian. Oke. Nah, tapi alangkah baiknya ya kita lihat penjelasan dari kartu envy, kenapa dia iri ya, merasa cemburu ya kepada kalian tersebut ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Masih ingatkah dirinya pada diriku? One more time. Masih ingatkah dirinya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu envy, iri, cemburu di sini, oke? Oke. Maaf, masuk angin. Pertama, saya akan langsung sebutkan zodiaknya saja ya, tanpa elemen di sini ya. Ace of Swords. 3 zodiak sekaligus ya. Libra, Aquarius, Gemini di sini. Kedua, Seven of Coins atau Seven of Pentacles, zodiak Taurus. Ketiga, Temperance. Keseimbangan ya, zodiak Sagittarius ada di sini. Keempat, Justice, zodiak Libra. Wow, dari elemen angin ya. Di sini semuanya elemen udara. Terakhir, Five of Wands. Wow. Zodiak Leo ya di sini ya. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat di sini untuk diri kalian. Terbang kartunya ya, terlalu ringan. Maaf, ini kartu KW ya. Untuk deck saya pakai kartu KW. Untuk readingan zodiak barusan saya pakai kartu original ya. Saya pisahkan ya. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan, ya alam semesta, terkait kartu envy ini? Oke, satu kartu secara acak akan saya tarik ya, untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat. Apa yang mesti diri kalian lakukan? Oke. Beloved ya, seseorang yang disayangi ya, menyayangi ya. Prepare for your life partner ya, bersiap-siaplah ya untuk partner kehidupan kalian yang satu ini ya. Romance is returning to your relationship ya. Keromantisan atau kelanggengan ya, keharmonisan akan kembali lagi di dalam hubungan relationship kalian ya. Believe you are lovable ya, percayalah kalian ini orang yang sangat pantas untuk dicintai. Oke. Nah, sekarang saya mengerti ya guys ya, kenapa orang ini bisa merasa iri, bisa merasa cemburu ya kepada kalian di sini ya. Kalau ditanya, masih ingatkah orang ini pada diri kalian? Sudah pasti sangat ingat ya. Ingat sampai sedetil-detilnya ya dari orang ini. Dan saya merasakan ya, mungkin
ya kalian bersama orang ini di masa lalu ya, mungkin hanya karena permasalahan sepele saja ya, orang ini tiba-tiba menggorok putus hubungan kalian ya, Ace of Swords ya, dia menggorok putus hubungan kalian secara tiba-tiba tanpa ada kabar ya, tanpa ada pesan, orang itu pergi ya. Padahal di sini Seven of Coins ya, sudah banyak yang kalian korbankan untuk orang tersebut ya, bahkan tidak terkecuali materi juga ya, kalian berikan ya pada orang yang kalian dilingkan tersebut. Tapi apa akibatnya setelah putus dari diri kalian ya? Orang ini barusan teringat akan segala kebaikan kalian, apa yang telah kalian perbuat ya pada diri dia itu, sehingga di luaran sana itu dia berusaha untuk mencari orang lain ya yang bisa menggantikan kalian. Tidak bisa dia temukan saat itu. Tak ada satu orang pun yang bisa mencintai dirinya seperti cinta kalian kepadanya, yang hingga bisa mengorbankan apapun hingga materi ya kepada orang tersebut ya. Alias ya, orang ini tidak tahu berterima kasih. Oke, kalian bisa mengerti kan guys, yang memilih deck kelompok yang pertama ini, deck kelompok yang kedua ini ya. Dan mungkin saat ini ya, dia ingin ya kembali pada kalian ya. Saya melihat dia ingin speak up the truth ya. Ada kebenaran yang ingin dia ungkapkan ya. Kalau kalian telah berbuat banyak, telah berkorban banyak untuk dirinya ya. Seperti ya, kalau misalnya dia sedang merasa kesulitan, kalian selalu ada untuk dia, membantu, memotivasi dia. Kalau dia lapar, kalian membelikan makanan buat dia, ya kan? Kayaknya banyak yang kalian berikan ya pada dia ya. Tidak terkecuali kalian mentraktirnya makan juga di luaran sana. Aduh ya, di sini ya. Makanya saat teringat diri kalian itu ya, dia merasa iya ya, dia sadar ya. Iya ya, kenapa saya tidak tahu bersyukur ya? Padahal dia itu, maksudnya kalian ya, kalian itu sudah sangat mencintai dia, cinta kalian itu sudah sangat besar sekali. Kenapa hanya permasalahan yang sepele saja dia tidak segan-segan untuk menggorok putus ya hubungan ini dengan diri kalian, hanya karena mungkin alasan merajuk saja, ya kan? Di sini akibatnya lihatlah kehidupan dia tanpa diri kalian itu ya. Dia mau bergantung pada siapa lagi? Ya kan? Tak ada seorang pun yang bisa dia jadikan tempat untuk bertumpu lagi. Selain diri kalian, siapa lagi yang bisa memberi dia pengorbanan seperti yang kalian lakukan saat itu? Ya kan? Makanya di sini kalau ditanya, dia ingat nggak pada diri kalian? Ingat, sangat ingat betul. Bukan cuma sekedar ingat ya. Dan saya merasakan, nah ini adalah keadaan lain ya. Saya merasakan ya, beberapa orang yang memilih deck kelompok yang kedua ini, saat berpisah dari orang ini atau jeda ya dari orang ini ya, kehidupan kalian malahan baik-baik saja di sana, ya kan? Nah, itulah alasannya kenapa dia bisa merasa envy, cemburu, dengki ya kepada kalian ya. Padahal dia yang memutuskan kalian, dia berharap kalian terluka, sakit hati, tahu-taunya kalian malah temperance ya, kehidupan kalian malah stabil, aman, tentram, damai, bahagia tanpa dirinya tersebut, ya kan? Makanya membuat dia makin lama ibaratnya, maaf cakap ya, makin meradang ya di sini ya. Kalian tunjukkan sesuatu yang happy kepada dia, itu mantap sekali ya. Memang cara seperti ini adalah cara yang paling optimal, paling maksimal sekali untuk memberi seseorang pelajaran ya, supaya orang tersebut menyesal ya. Itu cara yang kalian lakukan ini sudah sangat tepat sekali ya. Dan di sini ada kartu justice ya, karma ya. Dia juga sadar, oke? Kalau akibatnya ya, dia belajar banyak ya di sini ya. Dia belajar banyak ya, sewaktu jedah dari diri kalian, sewaktu break up dari diri kalian, dia telah belajar banyak. Dia telah sadar, temperance ya. Kalau dia itu orang yang tidak tahu berterima kasih ya, tidak ada seseorang pun yang bisa mencintai dirinya seperti diri kalian tersebut ya, yang membuat dia itu semakin lama semakin konflik batin di sini ya. Saat memikirkan kalian, dia konflik batin ya, Five of Wands ya, konflik batinnya ribut terus ya, dan inilah karma ya yang mesti dia terima di sini, oke?
Mohon kalian bisa mengerti ya. Biarkan orang ini ditempa oleh alam semesta dulu. Biarkan seisi ruang batinnya itu diacak-acak ya, diobok-obok oleh alam semesta tersebut ya. Mungkin dia hanya berniat untuk kembali pada diri kalian. Dia ingin mengatakan hal yang sesungguhnya kepada kalian, tapi itu hanya niatan saja ya. Tapi untuk kembali pada diri kalian, kayaknya itu masih belum di sini ya. Masih belum ya, karena masih ada ego di sini ya. Ego dan gengsi ya, yang kayaknya masih bermain di dalam pikirannya tersebut ya. Padahal ya hidupnya itu sudah dibuat alam semesta jadi ribet ya, jadi menderita sekali. Makanya biarkan saja orang ini ditempa habis-habisan dulu oleh alam semesta ya, sampai dia sudah tidak tahan di dalam konflik batinnya tersebut. Batinnya itu sudah ribet ya, karena rasa cemburunya, rasa irinya terhadap kehidupan kalian, yang dia lihat hanya senang-senang di sana tanpa dirinya, yang seharusnya dia mengharapkan kalian sedih dan galau tanpa dirinya ya, supaya dia bisa jual mahal saat itu. Tahu-taunya tidak bisa terjadi ya. Alam semesta tidak mendukungnya saat itu. Tuhan tidak mendukungnya saat itu. Tuhan ingin dia berubah. Oke? Tuhan ingin dia berubah saat itu. Makanya sengaja orang ini diberi karma ya, berupa hati dan pikirannya yang ribut, dan tidak terkecuali di sini ya, kegalauannya ya, keributan di dalam hati dan pikirannya itu membuat sikapnya itu agak kasar, jadi uring-uringan, suka mencari masalah, suka mencari kegaduhan, pertengkaran dengan orang-orang di luaran sana. Itu hanya akan mempersulit keadaannya, membuat dia semakin tidak bisa dicintai oleh orang saat itu. Oke, bisa mengerti kan kalian ya? Nah, dari kartu saran, pesan, dan nasihat ini ya, dikatakan ya, mungkin terlihat sangat jelas sekali kalau kalian sangat mencintai ya orang ini. Jadi prepare for your life partner. Orang ini bakalan bisa kembali ya kepada diri kalian. Kalian disuruh untuk bersabar saja ya di sini ya. Romance is returning ya, keharmonisan ya akan kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kalian ataupun hubungan pacaran kalian di sini. Ya, kalau misalnya kalian masih belum resmi putus atau hanya bertengkar saja tapi tidak berkomunikasi sampai sekarang, sampai hari ini dengan alasan merajuk saja, ada kemungkinan orang ini bisa membuka komunikasi dengan diri kalian nantinya ya. Jadi biarkan saja orang ini ditempa dulu oleh alam semesta, oke? Karena keharmonisan akan kembali ya saat itu ya, sampai dia menyesal dulu, oke? Believe you are lovable ya, percayalah kalian ini orang yang sangat pantas untuk dicintai, dan cinta kalian ini tidak ada duanya. Hanya kalian yang bisa memberi orang ini cinta yang penuh pengorbanan seperti ini. Sedangkan orang lain tidak bisa dia temukan lagi yang ciri-cirinya ya, yang perbuatannya, sikap dan aksinya itu mirip-mirip dengan diri kalian. Itu tidak bisa lagi. Dia tidak punya tempat untuk lari lagi, tidak punya tempat untuk bertumpu lagi. Mau tidak mau pasti dia bakalan balik kepada kalian, dan kalian disuruh untuk persiapkan diri kalian menyambutnya saat itu. Karena mungkin saja dia kembali ya, saat itu sudah meredam ego dan gengsinya ya, dengan sedih, dengan galau, dengan nangis ya, meminta maaf kepada kalian ya. Selamat ya, doakan semoga ini bisa terjadi saat itu, oke? Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua ini. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih akurat, lebih terperinci ya, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu ya. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini ya. Ditunggu ya guys ya, cepetan ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Untuk menghemat waktu, kita ya, saya akan tarik dulu semua kartu tarotnya ya sekaligus ya. Barusan akan saya readingkan ya.
Dear God, Universe, mohon beri kami tema secara keseluruhan. Apa masih ingatkah dirinya pada diriku? Masih ingatkah dirinya pada diriku? Saya akan tarik satu kartu energinya untuk kita jadikan energi tema secara keseluruhan ya, atau energi general di sini ya. Hostilities, pertempuran di sini ya, pertempuran. Dari kartu pertempuran ini ya, kita logika saja ya, kita berpikir kenapa ada pertempuran ya. Apa yang dia tempurkan di sana? Kalau bukan, dia masih teringat pada diri kalian ya, tapi dia berusaha untuk melupakan kalian saat itu. Oke? Kalian bisa mengerti ya yang saya sampaikan ini, pertempuran ya, dia bertempur melawan dirinya sendiri ya, melawan pikirannya sendiri, berarti dia masih teringat pada diri kalian. Hanya saja ya, dia berjuang keras ya untuk melupakan diri kalian ya. Sesulit apapun dia berusaha dengan keras untuk melupakan diri kalian ya. Oke, makanya itulah pertempuran. Pertempuran antara dia dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri ya. Berusaha untuk mengalihkan pikirannya ya kan? Atau mengalihkan perasaannya saat dia teringat pada diri kalian, berarti iya, dia masih ingat pada diri kalian, oke? Hanya saja yang deck ketiga ini dia berusaha untuk melupakan. Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3 with hostilities as a theme. Masih ingatkah dirinya pada diriku? One more time. Masih ingatkah dirinya pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu hostilities. Oke. Kita tarik kartunya secara acak. Saya akan langsung sebutkan saja zodiaknya ya di sini. Sun. Sun ini berarti sangat benar sekali ya. Dia masih teringat ya. Bahkan sewaktu dia teringat pada diri kalian itu dia merasa ceria banget, hatinya berbunga-bunga banget ya, zodiak Leo ya. Kedua, di sini ada kartu Nine of Wands. Oke. Terhubung dengan zodiak Sagittarius. Six of Swords. Oke, terhubung dengan zodiak Aquarius. The Star, healing ya. Zodiak Aquarius lagi. Dan terakhir Ace of Pentacles. Oke. Ace of Pentacles. 3 zodiak sekaligus ya. Capricorn, Taurus dan Virgo di sini. Oke, kita akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu hostilities ini ya, pertempuran atau perjuangan di sini ya. Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema ya, untuk jadikan saran, pesan, dan nasihat apa yang mesti kalian lakukan. Dan di sini ya, kartu hostilities ini ya, ada 2 chapter skenario di sini ya.
yang tertangkap oleh saya ya. Nah, di sini ada kartu strength, kekuatan ya. This challenge will make you stronger ya. Tantangan ini akan membuat diri kalian semakin kuat ya. You will get through to the other side ya. Look for the gift in this situation. Ambillah berkah ya, sisi positif dari keadaan kayak gini. Oke. Nah, saya ingin mengatakan ya, kalau ditanya orang ini masih mengingat diri kalian atau tidak? Ya, sangat mengingat diri kalian. Tapi dua skenario atau dua chapter di sini ya tertangkap. Bisa jadi pertempuran yang dia lakukan itu adalah ya, dia berusaha untuk menyangkal ya pikirannya ya, saat itu dia terpikirkan kalian ya. Dia berusaha sekuat tenaga ya untuk melupakan kalian, untuk move on dari diri kalian. Padahal saat dia teringat pada diri kalian, dia merasa sangat bersemangat sekali ya, sangat sangat ceria sekali ya. Kalian meninggalkan kenangan-kenangan yang sangat indah sekali ya pada orang yang kalian dealingkan tersebut ya. Sedangkan chapter kedua ini ya, dia terpikirkan kalian ya, saat terpikirkan kalian dia berjuang keras ya, atau bertempur ya, bertempur atau ingin melakukan perjuangan supaya bisa kembali pada kalian dengan memulihkan hubungannya bersama kalian, meminta sebuah kesempatan yang baru lagi ya kepada diri kalian. Oke? Tapi saya merasakan lebih condong di sini kalau pertempuran atau konflik batin yang ada di dalam pikirannya itu saat dia teringat diri kalian itu ya, adalah dia berusaha untuk melupakan kalian, karena di sini ada kartu Nine of Wands ya. Dia merasa ceria, perasaannya saat teringat pada diri kalian itu kayaknya mengenang sesuatu yang sangat indah sekali yang membuat hatinya berbunga-bunga, ya kan? Saat teringat kalian itu pikirannya itu kayaknya ceria, bersemangat sekali, tapi dia berusaha sekuat tenaga meskipun dia terluka. Ya, di sini ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk move on ya, untuk pergi dari diri kalian, memaksakan dirinya sendiri ya untuk melupakan kalian ya, supaya ya dia bisa healing ya. Dia ingin healing di sini, kartu The Star di sini ya, supaya dia bisa healing ya di sini ke depannya ya. Dia ingin move on dari diri kalian karena Nine of Wands ya. Mungkin saja orang ini egonya ya, gengsinya ya terlalu gede ya. Dia tidak menyerah ya. Dia tidak mau kelihatan lemah di hadapan kalian. Dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada kalian itu. Oke? Sehingga di balik ego dan gengsinya itu memaksa dia ya, mengepus dia untuk melupakan kalian dengan sekuat tenaga, dengan cara melakukan healing dan mencari sebuah kesempatan baru lagi ya pada orang lain lagi ya. Tapi ada kemungkinan, karena ini readingan general ya, jadi ada kemungkinan dua chapter atau dua skenario ini ya. Ada kemungkinan saat dia teringat pada diri kalian, dia merasa bahagia sekali ya, sehingga dia ingin memperjuangkan kalian, karena dia ingin datang kepada kalian untuk memulihkan hubungan ini dengan diri kalian dan meminta dan memohon ya satu kesempatan lagi kepada diri kalian saat itu. Oke, berupa Ace of Pentacles ya. Karena dia merasa nyaman kepada diri kalian. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat perasaan hatinya berbunga-bunga ya, yang bisa meninggalkan kenangan-kenangan yang indah seperti yang kalian lakukan kepada dia tersebut. Maka itu ya, dia Six of Swords ya. Dia melangkah ya, melangkah, ada kemungkinan ini bisa melangkah pergi ataupun melangkah datang kepada diri kalian. Karena di sini ada kartu The Star ya. Bisa jadi skenarionya ya, dia melangkah datang kepada diri kalian ya, karena dia ingin menemukan kedamaian di dalam diri kalian saat bersama dengan diri kalian lagi kembali ya. Karena tanpa diri kalian, dia merasa tidak nyaman, tidak damai ya. Dan saat dia selalu mengingat kalian, hatinya itu kayaknya berbunga-bunga terus, ya kan? Namun apa daya ya,
dia juga terluka di sana. Oke? Dan skenario lainnya ya, dia meredam atau melawan ya. Dia melawan pikirannya sendiri ya, dengan cara membentengi dirinya sendiri dengan cara defensif di sini ya, dengan cara mencari segala macam cara untuk pergi, move on, untuk memulihkan ya hati dan pikirannya supaya bisa melupakan kalian dengan cara mencari kesempatan baru lagi atau mencari sebuah peluang baru lagi dari orang lain ya. Tapi saya merasakan di sini tidak mungkin dia mendapatkannya ya dari orang lain tersebut kalau kalian telah meninggalkan kenangan yang sangat indah pada diri dia itu, maka kenangan indah itu pasti akan sulit ya untuk digantikan oleh siapapun saat itu. Oke, biarpun dia bersama orang lain saat itu ya, mungkin hubungannya juga tidak akan tahan lama saat itu. Oke, bisa jadi hubungannya itu dengan orang lain itu ya hanya sementara saja karena dia coba-coba ya saat itu kepada orang lain, apakah dia bisa melupakan kalian? Tahu-taunya kandas lagi ya hubungannya itu karena dia tidak bisa menemukan rasa nyaman tersebut ya selain kepada diri kalian. Maka di sini ya ada kartu strength ya. Kartu strength ini menggambarkan menyuruh kalian itu untuk kuat ya. This challenge will make you stronger ya. Tantangan ini akan membuat ya diri kalian ini kuat ya. Jadi sementara ya kalian move on saja dari orang ini, jangan pikirkan dulu orang kayak gini ya kan, biarkan dia mendapatkan pelajarannya di luaran sana, biarkan dia terus mengenang diri kalian ya kan. You will get through to the other side ya. Kalian akan mendapatkan sesuatu dari sisi lain ya, berupa berkah ya, hikmah dari pengalaman-pengalaman kalian jalani bersama orang ini. Oke? Look for the gift in this situation ya. Lihatlah berkah di dalam situasi kayak gini. Ada kemungkinan orang ini bisa kembali pada diri kalian. Ya, meminta maaf pada diri kalian, dan kalian dari kartu the strength ini disuruh ya untuk recognize ya, untuk menyadari ya. Kalau selama ini ya kalian juga telah merasa nyaman dengan orang ini tersebut ya. Tapi di sisi lain, kalian juga mesti mengikhlaskan ya apa yang orang ini lakukan di luaran sana. Untuk saat ini kalian ikhlaskan saja, biarkan dia mendapatkan pelajarannya di luaran sana ini ya. Biarkan dia terus mengingat diri kalian saja, sedangkan kalian terus fokus saja kepada kehidupan kalian dan jadikan ini sebagai tantangan yang untuk menguatkan jiwa, menguatkan pribadi kalian supaya menjadi pribadi yang lebih grow stronger ya, yang bertumbuh lebih kuat dari sebelumnya ya, dari sisi batin kalian tersebut. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang ketiga ini ya, penyampaian yang seadanya saja. Berhubung ini adalah readingan general, jadi ya penyampaian ya kayak gitulah seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih mendetail, lebih jelas ya, lebih terperinci, kalian silakan melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Oke, tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian itu tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys. Nah viewers, saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini berguna untuk diri kalian semua ya. Bisa kalian ambil sisi positifnya ya. Tidak peduli mau resonate atau tidak ya kan, tapi sisi positif yang bisa kalian ambil dari readingan saya ini. Oke, semoga bisa membantu kalian. Dan kalau misalnya ya kalian merasa terbantu dengan readingan saya ini dan readingan saya ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam
menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu di sini ya. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan ya, bagi yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan karena nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini ya. Saya ingin pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik buat diri kalian semua. Oke. Dan I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.